Aku tidak menangis hari itu, karena sejak kecil aku sudah diajari, lelaki itu bukan tidak boleh menangis, tapi tangisnya harus cukup kuat untuk tidak mengganggu orang lain. Maka aku diam, tersenyum palsu kepada dunia, dan kembali ke proyek seolah tak terjadi apa-apa. Padahal ada luka baru di dada yang bahkan paku berkarat pun tak bisa saingi tajamnya. Hari-hariku jadi lebih sunyi, tapi bukan sepi karena sendiri. Sunyi yang padat karena penuh dengan suara-suara sumbang. Lah wong kuliah istri dibiayai, ditinggal juga. Makanya jangan percaya cinta kalau cuma modal tenaga. Gagal total, kuli tetap kuli. Aku cuma angguk. Tak satu pun ku jawab, karena aku tahu aku sedang menanam sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Tekad. Malam-malam ku lalui dalam diam, belajar lewat buku-buku teknik bangunan bekas, menonton video cara kerja alat berat, dan membuat RAB, menggambar denah kecil di sisa kardus nasi bungkus. Uang makan ku tahan, beli meteran baru. Lembur tak ku bayar, asal bisa ikut pelatihan mandor meski hanya seminggu sekali. Aku mulai bicara pada diriku sendiri. Kamu bukan gagal, kamu sedang disusun ulang. Seperti bata yang harus disusun dari bawah. Bulan demi bulan berlalu. Pundakku makin tebal oleh beban, tapi juga oleh pelajaran. Dari hanya tukang pengangkut, aku mulai dipercaya menyusun kerangka. Dari tukang cor, aku diminta mengawasi 3 orang bawahanku. Suatu hari, aku dikirim memimpin tim kecil untuk membangun rumah 2 lantai di pinggir kota. Itu pertama kalinya aku mengendalikan denah, menentukan jalur pipa, dan tinggi kusen. Itu pertama kalinya aku sadar, aku sedang naik ke tangga yang dulu aku pikir tidak aku bisa gapai. Hari-hari selanjutnya adalah bukti bahwa meski aku dibuang seperti sisa semen kering, aku bisa mengeras, mengikat, dan menjadi pondasi. Lalu, tibalah proyek besar itu. Kantor 5 lantai milik pengembang swasta. Mereka butuh mandor lapangan. Namaku direkomendasikan. Dan ketika papan proyek itu berdiri, dengan namaku tertera, pelaksana proyek R. Mukhlis, aku berdiri lama di depannya. Matahari membakar wajahku, tapi aku lebih hangus oleh rasa, antara puas dan luka yang masih samar. Bukan karena ingin balas dendam, tapi karena kini aku tahu, aku bisa bertahan, bahkan setelah dibakar habis. Dan ternyata, dari abu itulah, aku tumbuh jadi sesuatu yang lebih keras dari baja. Waktu berlalu, dan aku berubah. Bukan karena ingin membuktikan, tapi karena aku harus bertahan. Dan dari bertahan itu, aku belajar untuk hidup tanpa berharap kau kembali. Aku tak lagi tidur di lantai semen. Kini, aku punya kamar sendiri di rumah, yang dulu cuma ada di mimpiku. Tangan yang dulu kasar karena adukan pasir, sekarang terbiasa memegang blueprint dan laptop. Aku mandor tetap untuk proyek pembangunan 5 klaster perumahan. Bahkan kadang aku jadi pembicara kecil di pelatihan tukang. Bukan karena aku pintar, tapi karena aku pernah di bawah dan tak berhenti naik. Lalu, aku bertemu dengan Siti Maimunah, atau biasa saya panggil Maimunah. Dia putri dari juragan perempuan muda yang mandiri, sekaligus pemilik warteg depan proyek ketika aku dulu jadi kuli. Dia tak bertanya masa laluku, tak risih dengan kulitku yang legam, tak kaget dengan bekas luka bakar di lengan kiri, atau cara bicaraku yang kaku kalau lagi gugup. Dia bukan malaikat, tapi dia tahu caranya menggenggam tanganku, bukan untuk memanduku, tapi untuk berjalan bersamaku. Saat aku pertama kali mengajaknya makan, aku hanya mampu di warung soto. Dan dia tertawa. Ini sotonya enak. Aku senang kamu ajak ke sini. Bukan soal tempatnya, tapi karena aku mengajaknya. Aku sempat takut jatuh cinta lagi. Takut diukur, dibandingkan, lalu ditinggalkan. Tapi dia memeluk luka-luka lamaku, seperti orang yang memeluk anak kecil ketakutan di tengah badai. Aku melamar dia. Dengan cara sederhana, berdua
di teras kontrakan proyek, diiringi suara jangkrik dan aroma kopi hitam. Dan dia bilang, "Aku tak butuh cincin mahal. Aku butuh tangan yang mau terus bekerja dan hati yang tak meninggalkan." Kami menikah tanpa gedung mewah, tanpa pelaminan berkilau. Hanya undangan dari karton daur ulang dan senyum tulus dari rekan sesama tukang. Dan juga tidak memberitahu mantan istriku. Mungkin bekas luka ini masih hangat membekas dan aku tak mau di hari bahagiaku itu lukaku menganga lagi. Hidupku mulai utuh kembali. Bukan karena dia menambal luka yang dulu, tapi karena dia membuatku melupakan bahwa aku pernah dilukai begitu dalam. Tapi hidup suka main-main. Satu sore di acara peresmian proyek, aku dipanggil untuk menerima penghargaan dari pemerintah daerah karena kontribusi pembangunan daerah dan pemberdayaan tukang lokal. Aku berdiri dengan helm putih dan batik yang masih terasa asing di tubuhku. Saat kulihat barisan kursi tamu, ada Rani. Dia yang dulu pergi. Duduk dengan seragam ASN-mu, terlihat rapi, tapi ada sepasang mata yang gugup, yang berusaha mencari, atau mungkin mengenali. Mata kami bertemu, dan tak ada yang dia ucapkan. Tapi dalam tatapannya ada pertanyaan yang tak selesai. Apakah kau masih mencintaiku? Apakah aku bisa kembali? Apakah aku salah? Dan aku hanya tersenyum kecil. Karena jawabannya tidak perlu lisan. Aku tak lagi sama. Dan aku sudah berdiri di tempat yang dulu dia bilang tak mungkin ku tempati. Bukan karena aku berubah jadi orang hebat, tapi karena aku terus melangkah meski dengan hati remuk, kaki pincang, dan napas tersengal. Dan kini aku tahu, bukan aku yang ditinggalkan, tapi kaulah yang kehilangan. Suatu malam, pintu rumahku diketuk. Pelan, tapi cukup untuk membuat dadaku menegang. Aku buka, dan di situ Dot Rani berdiri, dengan gamis longgar dan wajah pucat. Tertunduk seperti seseorang yang tersesat. Tak ada senyum, tak ada salam. Hanya satu kalimat. "Boleh aku bicara sebentar saja?" Aku mengangguk, karena aku tahu bagaimana rasanya ingin dimengerti sekali saja. Rani duduk di sofa ruang tamuku, yang tak pernah sempat dia duduki dulu. Dan dalam isak tertahan, Rani berkata, "Aku salah menilai kamu. Apakah kita bisa memperbaiki hubungan kita?" "Aku sangat menyesal," kata Rani, yang tidak mengetahui bahwa aku sudah menikah lagi. Aku tak langsung menjawab. Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu kutunggu-tunggu setiap malam pulang proyek. Wajah yang pernah kusentuh penuh cinta dan kini terasa seperti tamu dari masa lalu. Aku sontak berkata, "Kau ingat waktu kau minta cerai dulu? Kau bilang malu punya suami tukang. Aku bawa lukamu ke setiap malamku. Dan bukan karena aku kuat, tapi karena aku tak punya pilihan." Nafasku bergetar, tapi aku lanjut. Aku bangkit bukan karena ingin kau lihat. Aku sukses bukan untuk kau sesali. Aku hanya ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku cukup meski tak diakui olehmu. Rani menunduk, gemetar. Tapi aku belum selesai. Dan sekarang kau datang. Setelah luka-luka ini sudah dijahit oleh orang lain. Setelah ada perempuan yang mencintaiku, bukan karena statusku, tapi karena detak jantungku. Kau ingin rujuk? Kau ingin kembali ke rumah yang dulu kau tinggalkan tanpa pamit? Maaf, kau datang bukan di waktu yang salah. Kau hanya pergi terlalu cepat, dan aku sudah berjalan terlalu jauh. Aku berdiri dan mengantarnya ke pintu, tanpa dendam, tanpa amarah. Karena luka yang sudah sembuh tidak butuh balas dendam. Saat pintu tertutup, aku mendengar langkahnya menjauh, seperti bayangan dari masa lalu yang akhirnya benar-benar hilang. Dan malam itu, aku menatap langit-langit kamar dalam pelukan perempuan yang kini jadi istriku dan berbisik